Kabupaten Muara Enim sehat diperlukan. Komitmen pemerintah daerah, prioritas tatanan atau kesehatan lingkungan, sinergitas multisektor, dan gerakan masyarakat. Adanya dokumentasi, pembagian tanggung jawab yang jelas dan indikator keberhasilan, serta peran aktif seluruh masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Muara Enim sehat. Salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi dalam meraih Kabupaten sehat adalah masyarakat desa atau kelurahan sudah bebas dari buang air besar sembarangan di sungai atau di kebun. Bisakah hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membersihkan sampah, selokan, berantas jentik, olahraga teratur, dan lain-lain. Tingkatkan sanitasi, menyediakan jamban, CTPS, dan pengelolaan air bersih. Mari kita wujudkan Kabupaten Muara Enim sebagai Kabupaten Kota Sehat. Muara Enim Paca. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Radio 10, Albert-Jan Sluis. Suara Muara Enim Radio. Radio 10 www.radiosuara.muaraenimcup.go.id. De grootste hits aller tijden. Radio 10 97,4 FM Rawi FM 97,4 FM Serasan Bersuara Sekundang Kita Jaya. 97.4 Rawi FM. Real radio is close to you. FM, the best radio station in the planet. From the past. Radio Suara Muara Enim Radio. Suara Muara Enim Radio. 1969. 97,4 FM. Hits yang kamu suka. Rawi FM Radio. Kami persembahkan Rawi FM Radio, the lifestyle internet radio. Music, tourism, love, inspiration, religi, and many more. Rawi FM Radio. Hanya Rawi FM Radio, the lifestyle internet radio. Rawi FM Radio. Malam seribu bulan yang selalu ku rindukan, bulan berkah dan penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar. Ahlan wa sahlan. Apa kabarnya semua? Wow, bulan suci Ramadan. Hari ini hari pertama di 1 Ramadan 1447 Hijriah. Bahagia, senang hati, dan pastinya adalah keistimewaan ya bagi umat muslim, terutama umat Islam ya di bulan suci Ramadan. Karena edisi hari ini sangat spesial sekali. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, setiap hari kerja itu akan ada Sirani spesial Ramadan. Dan kita bekerja sama dengan teman-teman dari IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia di bawah Kementerian Agama. Tentunya hari ini bersama teman-teman nanti ada para dai-dai, para ustadz ya, yang bakal mengisi ceramah di program Sirani spesial Ramadan. Dan hari ini juga sudah hadir bersama kita ada Ustadz Aprijal ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz, hari ini kita pertemuan pertama di program Sirani Spesial Ramadan. Iya. Nanti beliau akan sebelumnya nanti akan menjelaskan apa itu IPARI, siapa aja anggotanya dan tentunya apa kegiatannya. Nanti akan dijelaskan dulu sebelum mengisi materi hari ini. Dan di studio juga hadir bersama ada Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, ada Pak Zeno Zasman. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Zeno, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Andre. Iya. Kabar baik, Bang Andre apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wah. Pak Kabid, tentunya bulan di awal puasa ini 1 Ramadan 1447 Hijriah, kita memiliki program Sirani Spesial Ramadan yang selalu dilaksanakan nanti jam 9 sampai dengan jam 10 ya. Terus nanti sore lanjut ada program Kurma Kuliah Ramadan. Ini memang program spesial yang kita buat untuk merayakan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Kabid, hari ini kita sudah kedatangan ada Ustadz Afrizal yang tentunya nanti dari teman-teman dari IPARI yang akan memberikan tausiah ataupun ceramah selama kurang lebih 1 jam di program Sirani Spesial Ramadan untuk hari ini 1 Ramadan 1447 Hijriah. Namun sebelum ke beliau, Pak Kabid, mungkin ada yang ingin disampaikan sekaligus membuka program Sirani Spesial Ramadan pada hari ini. Silakan Pak Kabid. Baik, terima kasih DJ Andre, Bang Andre. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentunya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ya. bagi umat muslim di Muara Enim. Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Nah, tentunya di dalam menyemarakkan dan menyongsong dari kegiatan Ramadan ini, alhamdulillah Bang Andre, DJ Andre Ya. dan teman-teman sekalian, kita ternyata disupport, didukung oleh Kementerian Agama dari Kemenak Muara Enim ya. Ya. Khususnya dari teman-teman dari asosiasi Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI. Ya. Republik Indonesia untuk memberikan ceramah Ya. penyuluhan secara digital melalui radio Suara Muara Enim, dan ini sangat baik sekali dan kami mengucapkan terima kasih, mengapresiasi atas inisiatif dan kerjasama ini. Mudah-mudahan kehadiran IPARI ini bisa memberikan dampak dan menyemarakkan Ya. dari kegiatan Ramadan kita. Dan pada hari ini alhamdulillah ada Bapak Ustadz Afrizal, salah satu dari IPARI, dari anggota IPARI yang akan memberikan tausiah, mungkin ceramah atau penyuluhan atau hal-hal apa saja terkait agama dan terkait menyambut bulan Ramadan ini kepada para pendengar sekalian. Dan nanti mungkin bisa para pendengar bisa bertanya Bang Andrea. Betul, Bisa interaksi bertanya, atau juga berinteraksi, kira-kira apa yang ingin ditanyakan melalui pesan, Ya. baik itu dari streaming maupun dari WhatsApp ya, ada ya, nomornya, WhatsApp, Bang? Facebook ya. Dari Facebook. Dan itu mudah-mudahan Pak Afrizal bisa nyaman di sini, dan Insya Allah. anggap saja ini juga bagian dari kantornya Pak Afrizal. Radio ini siapa tahu nanti cocok tidak hanya bulan Ramadan berapa hari, 16 kali Pak. 16 Iya, Tidak betul. hanya 16 kali pertemuan, siapa tahu Pak Afrizal Bisa lanjut ya. bisa cocok ini, nyaman, bisa jadi pengisi acara apa Pak, kegiatan Insya keagamaan di Radio Suara Muara Ya. ini. Kayak seperti itu Bang Andre, kurang lebih demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kabid Zeno Zasman yang sudah membuka tentunya awal jumpa kita di program Sirani Spesial Ramadan. Seperti yang dibilang Pak Kabid, bulan Ramadan ini adalah sebuah momentum yang sangat istimewa untuk kita membersihkan jiwa dan raga kita, meningkatkan ketakwaan kita dan juga memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, salat tarawih ya, tentunya nanti tadarus Al-Quran, keistimewaannya dan juga pasti bersedekah. Untuk itulah di teman-teman IPARI akan mengisi acara hari ini dengan berbagai yang namanya program-program dan juga kegiatan-kegiatan. Ustadz Afrizal, kita langsung nih Ustadz Afrizal. Sebenarnya IPARI ini sudah lama berdiri atau apa? Apa nih IPARI ini? Boleh Baik. dijelaskan dulu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kabid, Bapak Zeno Zasman dan Bang Andre. Pertama-tama syukur alhamdulillah, terima kasih atas sambutan dan kerjasamanya. Oke. Kita menyambut daripada
IPARI untuk ikut berpartisipasi Bang Andrea di Ya. kegiatan Sirani rohani. Ya. Karena alhamdulillah kegiatan daripada Kominfo ini yang namanya Sirani ini juga sama dengan kegiatan yang ada di program daripada IPARI. Nah, biar ibarat pepatah itu biar tak kenal maka tak sayang itu kan, tak sayang maka tak cinta. Artinya dengan adanya kami beritahu apa itu IPARI, insya Allah akan masyarakat Morening umumnya kan, khususnya saudara-saudara yang ada di Kominfo ini akan tahu apa itu IPARI. Nah, IPARI ini sudah lama berdirinya, itu dari tahun 2023 sudah ada IPARI. IPARI ini merupakan salah satu organisasi yang ada di Kementerian Agama. Dan IPARI ini khusus untuk para penyuluh. Nah, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Nah, sedangkan struktur daripada pengurus IPARI ini dari pusat itu namanya itu PP, pengurus pusat. Sedangkan kalau di wilayah dia ada namanya itu PW, pengurus wilayah. Sedangkan untuk di kabupaten IPARI ini bernama PD, pengurus daerah kabupaten. Dan alhamdulillah kemarin IPARI sedang melakukan pergantian antar waktu pengurus daerahnya, dikarenakan pengurus lama itu dalam keadaan berhalangan lagi, kondisi yang kurang sehat. Jadi kita ada PAW. Alhamdulillah waktu itu amanah dari kawan-kawan itu, saya Aprizal diamanahkan untuk menahkodai IPARI yang berada di Kabupaten Muara Enim ini sampai tahun 2027 yang akan datang. Daerah, ya, Pak, ya. itu pengurus daerahnya. Nah, adapun anggota daripada IPARI ini, Pak Kabid, Bang Andre, itu adalah seluruh daripada penyuluh-penyuluh yang ada di Kabupaten Muara Enim ini, baik itu PNS-nya ataupun P3K-nya. Dan sampai hari ini penyuluh di Muara Enim ini yang tergabung di IPARI itu berjumlah kurang lebih 93 orang. Kalau kemarin itu kan lebih itu Pak Kabid, tapi oleh karena sudah ada yang diposisikan sebagai administrasi dan juga ada yang di penyuluh, jadi berkurang. Sekarang ini seluruh daripada anggota IPARI itu berjumlah 93 orang yang tersebar ada di 20 kecamatan Kabupaten Muara Enim ini. Sedangkan masalah program kerja, jadi kemarin itu oleh karena kita istilah anak muda sekarang ini kan gerak cepat, oleh karena menurut plenonya itu sudah hampir puasa. Jadi ada beberapa program kerja. Yang pertama itu program kerja jangka pendek. Yalah, oleh karena itu menyambut bulan suci Ramadan ini, IPARI kemarin itu memang ada niatan ingin silaturahmi dengan Dirnas Kominfo untuk masalah kegiatan IPARI, masalah bulan suci Ramadan. Nah, ternyata klop sama antara program daripada IPARI itu yang memang kepingin memberikan siraman rohani kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim ini, ternyata sama dengan program yang ada di Kominfo ini yang bernama Sirani. Siraman rohani. Itu yang pertama. Jadi untuk menjelang Ramadan ini, program jangka pendek daripada IPARI itu yakni bekerja sama dengan pihak Kominfo untuk memberikan siraman rohani selama bulan suci Ramadan. Nah, untuk program menengah kita ada nanti insya Allah, mohon doa restunya juga, mohon dukungannya juga. Nanti berkisar antara bulan 4 ataupun bulan 5 kita ada yang namanya itu safari Jumat per zona. Dan nanti setelah kawan-kawan penyuluh akan disebar di beberapa masjid-masjid yang ada di zona itu untuk menyampaikan khutbah Jumatnya. Dan kemudian kita ada setelah itu Anjang Sana. Nah, Anjang Sana itu semacam pemberian tali asih lah kepada yang kita tujukan itu kepada jamaah majelis taklim. Nanti kita akan saring ada beberapa jemaah di daerah situ, zona itu yang menurut warga sana itu mereka itu memang kurang mampu. Dan insya Allah nanti IPARI akan mengadakan Anjang Sana itu dengan berbagi kepada orang yang tidak mampu di zona tersebut. Itu yang jangka menengahnya. Jadi IPARI ini adalah organisasi para penyuluh agama ya khususnya.
yang tentunya di bawah Kementerian Agama dan kegiatan-kegiatan keislamannya yang jelas salah satunya termasuk kegiatan hari ini ya yang Iya. akan mengisi. Nah ini Ustadz Aprizal tentunya di program Sirani ya setiap jam 9 sampai dengan jam 10 setiap hari kerja. Ini nanti akan ada bergantian para penceramahnya nanti. Iya, Oke. Bang Andri. Ada berapa orang kurang lebih nanti yang akan mengisi? Sudah kita jadwalkan kemarin itu dan juga sudah kita konfirmasi dengan para rekan-rekan penyuluh. Di situ ada kurang lebih 16 para penyuluh. Ya. Termasuk di sana nanti ada 4 ustazahnya itu. Oh ada juga. Iya, Oke. ada nanti itu. Ustadz dan Ustazah iya, berarti ya? ada juga. Jadi karena kita waktunya kan terbatas kan hanya jam kerja, Oke. jadi gitu kita ambil beberapa rekan-rekan penyuluh Oke. yang tempatnya yang tidak jauh dari Muara Enim ini. Seperti Dan mereka sudah tuh, dikonfirmasi sudah ya? ada penyuluh dari Hujan Mas, Oke. ada penyuluh dari Gunung Megang Oke. yang memang dia berdomisilinya di Muara Ya. Enim. Ada juga nanti termasuk Ustadz Edi kan yang Ya. di Benakat itu, Bang Oke. Adi Irwansyah juga itu kan penyuluh dari Benakat, tapi mereka juga Ya. berdomisilinya itu di Kabupaten Ya, Muara Enim. ya, Seperti yang itu. mencakup dari Iya. Kabupaten Muara Enim lah ya, yang tersebar benar, di beberapa Bang Andri. kecamatan. Oke, Ustadz Aprizal, hari ini Ustadz Aprizal sebagai ketua koordinasi lah dari IPARI ya, Iya, iya. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Muara Enim. Hari ini Ustadz tampil perdana ini. Apa Iya. yang akan dibawakan nanti temanya? Insya Allah yang bertemakan Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Iya, Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Baik, Ustadz sebelum kita ke tema yang bakal Ustadz sampaikan, kita akan break sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan pariwara berikut ini dan juga lagu pembuka kita di kesempatan kali ini. 1 Ramadan 1440 Hijriah. Sirani Siraman Rohani Spesial Ramadan. Kita kan berpuasa, berlapar-lapar dahaga, salat tarawih sahur berbuka, dan kau pun tiba Ramadan penuh cinta. Allahumma sallimni ila Ramadan وسلم لي رمضان وتسلموا مني متقبل. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Malam 1000 bulan yang selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faqala wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Wa qala aidan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Di hari berbahagia ini, di awal Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini, tentunya kita selaku hamba Allah yang beriman, mari kita terus mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan waktu, dan lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang tetap menghujam dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Sehingga alhamdulillah di hari yang pertama ini kita kembali bisa memenuhi, melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua pemirsa yang ada di Muara Enim dan semua kru-kru yang ada di Radio Suara Muara Enim ini selalu dalam naungan rahmat, ridho, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, panutan kita, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada para keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang tetap istiqomah dengan ajarnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua yang hadir pada saat ini. Semoga kita, keluarga kita di rumah insya Allah senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pendengar radio Suara Muara Enim yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada hari pertama ini yakni marhaban ya Ramadan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak terkait yang Dinas Kominfo, Bapak Kabid, Bapak Pak Zainul ya, dan Bang Andre yang telah memberikan waktu kesempatan kepada kami dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan sirani, siraman rohani selama bulan Ramadan ini. Pemirsa pendengar Radio Suara Muara Enim yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang saya sampaikan tadi, yakni nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan dua nikmat ini manusia itu lalai, manusia itu lupa dengan dua nikmat tersebut. Apa kedua nikmat itu? Kata Rasulullah, as-sihhatu wal faragh, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Nah, sekarang kita telah memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita
patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada tahun ini kita kembali bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Dan kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa yang bergembira, siapa yang senang hati, lapang hati menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini, maka dia akan masuk surga. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur dengan nikmat sehat ini, tentunya sama-sama nikmat sehat ini kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan kita syukuri dengan sesyukur-syukurnya. Karena Islam mengajarkan bahwa syukur itu yakni meyakini dengan hati bahwa semua nikmat yang Allah berikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu nikmat fisik, nikmat harta, kita yakini bahwa itu semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini nikmat itu dengan hati kita betul-betul bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai daripada syukur itu, bahwa nikmat itu setelah kita yakini dengan hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, dengan kita mengucapkan kalimat thayyibah, yakni kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita yakin nikmat itu dari Allah dan kita ucapkan rasa syukur kita itu dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Kemudian sebagai wujud daripada rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita meyakini itu semua nikmat itu datangnya dari Allah dan kita ucapkan kalimat alhamdulillah, kemudian nikmat-nikmat tersebut, baik itu nikmat yang dalam bentuk fisik kita, baik itu dalam nikmat yang bentuk harta kita, iman kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah beri kita nikmat yang namanya nikmat sehat. Nah, bagaimana dengan bulan Ramadan ini? Nikmat sehat ini kita pergunakan semaksimal mungkin. Bagaimana kaki kita yang sehat ini kita gunakan untuk sholat berjamaah tarawih, sholat isya berjamaah, maghrib berjamaah di masjid, di musola. Bagaimana nikmat sehat fisik kita ini kita pergunakan mata kita ini untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, dan melakukan hal-hal baiknya selama bulan suci Ramadan ini. Hadirin pendengar radio Suara Muara ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar sana mungkin banyak yang tidak mendapatkan nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Di luar sana mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami sakit sehingga dia sulit untuk beribadah, untuk melakukan puasa, untuk pergi ke musola, untuk pergi ke masjid. Di luar sana juga mungkin tidak diberikan kesempatan waktu lagi untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Coba sama-sama kita merenung. Di tahun kemarin mungkin kita masih bisa bersama dengan saudara-saudara kita. Di tahun kemarin mungkin kita bisa masih untuk sahur bersama dengan keluarga kita, orang tua kita, dengan sahabat kita, dengan tetangga kita masih bisa bertemu sholat berjamaah di musola, di masjid. Tetapi di tahun ini coba sama-sama kita ingat, sudah berapa dari sahabat kita yang mendahului kita yang sudah meninggal dunia, dalam artian kata meninggal sampai hari ini mereka tidak pulang lagi. Berapa banyak dari sahabat-sahabat kita yang tadinya kita bisa bicara bersama, ngobrol bersama. Di puasa tahun kemarin kita bisa buka bareng, kita bisa sahur bersama. Tapi tahun ini mereka tidak bisa lagi bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahu a'lam, apakah di tahun depan
badan kita masih dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Tentunya kita berharap sama-sama ke keluarga besar daripada Kominfo dan seluruh masyarakat Muara Enim ini masih selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan semaksimal mungkin dan nanti bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Hadirin pendengar radio Suara Muara Enim yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah yang tadi saya sampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan dakhulal jannah. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan akan masuk surga. Tentunya ini akan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa kok kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini? Merujuk juga dari sabda Rasulullah yang berbunyi, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghuliqas abwabun nar wa suffidatis syayatin, yang artinya kata Rasulullah, apabila telah datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu, boleh saya katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mengobral pahala-pahala di bulan Ramadan ini. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan, siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan ini, Allah catat pahalanya itu seperti dia mengerjakan ibadah wajib di bulan yang lalu. Dan siapa yang mengerjakan ibadah-ibadah atau amal-amal wajib pada bulan Ramadan ini, maka Allah catat pahalanya itu berlipat ganda. Saking Allah mengobralnya, begitu besarnya pahala-pahala yang kita kerjakan kalau kita mengerjakan amal-amal baik pada bulan Ramadan ini. Berlipat ganda pahalanya yang kita dapatkan. Oleh karena itu, para pemirsa, pendengar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita bergembira dengan hati yang bergembira, dengan hati yang senang. Kita siapkan iman kita, kita siapkan fisik kita sama-sama untuk menyambut Ramadan ini dan mengerjakan dari sekarang ini Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh. Kita manfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita manfaatkan nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita semua ini. Oleh karena itu, manfaatkan dengan kita perbanyak melakukan amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini karena iman, karena dia ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin pendengar radio Suara Muara Enim yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan begitu banyak sekali sebutan-sebutnya. Ramadan banyak sekali nama-namanya. Ada nama Ramadan itu yakni Ramadan yang namanya Syahrul Mubarak, yakni bulan yang penuh dengan keberkahan. Ada juga Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran, bulan awalnya pertama kali diturunkannya Al-Quran. Ada juga Ramadan ini disebut dengan Syahrul Lailatul Qadar, yakni bulan turunnya malam Lailatul Qadar. Nah, apapun namanya daripada bulan Ramadan ini, tentunya ini momentum yang sangat pas bagi kita, yang waktu yang sangat istimewa bagi kita, yang sangat spesial bagi kita. Allah berikan untuk kita hambanya
untuk melakukan amal-amal kebajikan, karena bulan Ramadan ini pahala yang Allah berikan itu berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sirani singkat ini akan menjadi renungan bagi kita semua, akan menjadi motivasi kita semua di dalam Ramadan ini untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lebih banyak lagi. Tentunya amal-amal sunnah yang kita kerjakan selama ini kita tambah lagi. Tentunya bukan hanya amal-amal yang wajib, tapi juga amal sunnah kita tingkatkan lagi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. رمضان وتسلموا مني متقبل Ramadan ini kan ku jalani imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Ramadan ini kan Ya, sahabat pendengar, demikianlah tadi tentunya ceramah dari Ustadz Afrizal di program Sirani Spesial Ramadan dengan judul Marhaban ya Ramadan ya. Kita tahu Marhaban ya Ramadan itu adalah selamat menyambut bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Afrizal, teman-teman dari IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, untuk mengisi program Sirani setiap pukul 9 sampai dengan 10 sampai dengan selesai setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, yang besok bergantian setiap harinya ustadz-ustadz yang akan mengisi ceramah di dalam program Sirani, ceramah rohani di spesial Ramadan pastinya. Terima kasih sekali lagi Ustadz, jazakallahu khairan katsiran. Ya, terima kasih sudah membuka untuk program kita hari ini dan mudah-mudahan IPARI semakin sukses. Ya, titip salam buat para ustadz ustazah yang nantinya juga akan mengisi acara Sirani spesial Ramadan. Terima kasih sahabat pendengar, tetap stay tune bersama kami dan tentunya marhaban ya Ramadan. Selamat melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Malam 1000 bulan
nikmati dunia. Kau berikan ku Ramadan penuh cinta.